David untuk memperoleh 1 miliar pertama, itu kan pasti juga punya satu cerita yang sulit ya, kan nggak mudah. 1 miliar ceritain. Pertama paling sulit menurut saya. Miliar-miliar berikutnya lebih sedikit relatif lebih mudah. Karena 1 miliar pertama ini saya tuh dulu nggak ngerti gimana cara dapat 1 miliar Pak. Karena kan orang tua saya juga bukan yang orang yang kaya seperti gimana gitu. Jadi di keluarga kita untuk punya 1 miliar itu udah terlihatnya luar biasa, udah keren banget gitu. Jadi karena saya nggak punya pedoman gitu, jadi saya harus ngelakuin semuanya sendirian kan. Jadi saya udah coba banyak bisnis saya dari zaman dulu ya. Saya udah pernah dagang snack, saya udah pernah dagang baju, dagang casing HP Pak. Terus saya juga udah pernah jadi tour guide gitu. Jadi di fase awal memang saya kumpulin beberapa ratus juta pertama tuh dari jadi tour guide. Jadi dari umur saya 17, saya tuh udah bawa orang luar negeri. Dari Amerika, Eropa gitu ke Indonesia, lalu saya bawa sebagai tour guide, dan ketika mereka beli souvenir apa saya dapat komisi juga. Jadi saya juga belajar jualan dari situ. Nah, saya dapat beberapa ratus juta dari saya nabung, dan hidup saya tuh dulu frugal sekali Pak. Jadi saya tuh orang sangat sederhana. Walaupun waktu jadi tour guide income saya udah cukup besar, tapi saya setiap hari tetap naik KRL. Jadi kadang saya menghemat gitu, mau naik Grab bike sayang saya jalan kaki. Jadi memang di fase awal sangat menunda kesenangan ya. Nggak pernah dikasih uang dari orang tua pada saat usia remaja itu? Sebelum umur 15 tahun saya dapat uang jajan satu hari itu kurang lebih 5-10 ribu ya waktu itu. Tapi semenjak umur 15 tahun sampai hari ini saya udah nggak dapat sepeser pun. Jadi udah survive semuanya sendirian. Akhirnya di 2020 di usia saya ke 19 tahun, dari hasil saya kerja dari umur 15 sampai 19 saat itu sudah terkumpul sekian ratus juta. Mulai berinvestasi saham itu berarti di usia berapa? Saya pertama umur 16 tahun ya Pak. 16 tahun. Dan itu langsung untung atau masih rugi-rugi? Awal-awal kan karena uangnya masih kecil, baru coba belajar analisa, terus perhatiin pergerakan sahamnya gitu. Ya banyak break even lah ya. Jadi ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Jadi ujungnya impas kayak gitu. Tapi kan saya kerja terus, saya tambahin terus. Dari penghasilan saya kan juga pengeluaran saya nggak banyak. Saya tembakin terus ke saham. Lama-lama di 2019 sudah mulai konsen untung. Jadi selama 3 tahun itu dalam fase belajar ya? Belajar Pak. Jadi kadang untung gede, kadang rugi gede juga kayak gitu.